Pernahkah kalian mendengar kisah ajaib dari Wonosobo? Tentang ondel-ondel, hantu burung walet, dan seekor beruang lucu yang datang membawa madu? Cerita ini bukan hanya tentang keajaiban, tapi juga tentang berbagi, kebahagiaan, dan pelajaran hidup dari ladang Wuni Ungu yang menawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan penuh semangat hari ini. Sebelum kita mulai ceritanya, jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe ya. Biar kalian gak ketinggalan cerita-cerita menarik berikutnya tentang ondel-ondel dan kisah budaya Nusantara lainnya. Bismillahirrohmanirrohim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, mari kita mulai kisah hari ini. Segala puji hanya bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang telah menciptakan keindahan bumi, manusia, hewan, dan tumbuhan agar kita bisa belajar darinya. Teman-teman, yuk tulis sholawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya di kolom komentar. Semoga dengan bersholawat, hati kita jadi lembut dan penuh keberkahan. Tulis, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tulip. Mari kita selalu bertakwa kepada Allah, menjalankan perintahnya, dan menjauhi larangannya. Karena setiap kisah selalu punya hikmah yang mengingatkan kita untuk lebih dekat kepadanya. Allah berfirman dalam surah Al-Hasyr ayat 18. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Ayat ini mengingatkan kita bahwa setiap perbuatan kecil, bahkan sebutir buah yang kita tanam atau kita bagikan, bisa menjadi pahala jika dilakukan dengan ikhlas. Oh iya, tulis juga di kolom komentar ya, kalian berasal dari mana? Biar kita tahu, siapa tahu nanti ada kisah ondel-ondel dari daerah kalian juga. Tonton video ini sampai selesai, karena di bagian akhir ada satu pertanyaan seru di deskripsi. Kalau jawabannya benar, insya Allah akan ada hadiah spesial yang disebutkan di penutup nanti. Pompa konfeti. Sore itu, ketika sinar matahari mulai condong ke barat dan awan berwarna oranye lembut menggantung di langit Wonosobo, suasana di ladang Wuni Ungu terasa damai dan menenangkan. Di antara hamparan bunga-bunga kecil berwarna ungu kehitaman yang tumbuh subur, tampak dua sosok yang unik duduk berdampingan di pematang tanah. Sosok pertama adalah Warto, seorang petani sederhana yang dikenal bijak dan ramah di desanya. Sosok kedua, tentu saja bukan manusia biasa, melainkan ondel-ondel bertopeng merah biru yang selalu menemani Warto sejak ia mulai menanam wuni di ladang itu. Warto menatap ke arah barisan pegunungan yang membingkai langit Wonosobo, dengan Gunung Sindoro dan Sumbing berdiri gagah di kejauhan. Ia menarik napas dalam-dalam, merasakan kesejukan udara pegunungan yang menyentuh wajahnya. Masya Allah, indahnya sore ini, ucapnya lirih sambil tersenyum. Ondel-ondel di sampingnya, meski tidak berbicara dengan kata-kata manusia, seolah memahami perasaan itu. Topeng merahnya memantulkan cahaya senja, sementara kain batik yang melilit tubuhnya berkibar pelan ditiup angin. Di sekitar mereka, ladang Wuni Ungu membentang sejauh mata memandang. Buahnya kecil, bulat, berwarna ungu tua berkilau seperti batu akik yang disinari cahaya keemasan matahari sore. Aroma buah yang manis berpadu dengan wangi bunga-bunganya yang lembut, menciptakan suasana tenang yang menenangkan jiwa siapapun yang datang ke tempat itu. Suara gemericik air dari parit kecil di pinggir ladang mengalun lembut, menjadi musik alami yang menambah kesejukan sore itu. Warto menatap hamparan tanaman itu dengan penuh rasa syukur. Ia ingat betul bagaimana awalnya ladang ini hanyalah lahan tandus, ditumbuhi rumput liar dan batu-batu kasar. Tak ada yang percaya bahwa tanah ini bisa subur. Tapi berkat kerja keras dan kesabarannya, serta doa yang tak pernah putus, kini ladang itu menjadi lautan ungu yang indah, tempat di mana alam, manusia, dan tradisi berpadu dalam keharmonisan. Alhamdulillah, gumam Warto pelan, setiap butir keringat akhirnya dibalas Allah dengan keindahan yang begini menakjubkan. Ondel-ondel menatap Warto dengan matanya yang besar dan lembut. Angin sore kembali berhembus, membawa bunyi dedaunan yang bergesekan. Di kejauhan, suara gamelan dari kampung terdengar samar, seolah menyambut senja yang mulai menurunkan tirainya. Burung-burung walet beterbangan di langit, melingkari pepohonan di pinggir ladang. Suara kicauan mereka berpadu dengan desir angin.
Beberapa anak-anak desa tampak bermain di jalan setapak, berlari-lari sambil tertawa riang. Mereka melambai ke arah Warto dan ondel-ondel. "Pak Warto!" "Ondel-ondelnya lucu banget," teriak seorang anak perempuan kecil, rambutnya dikepang dua. Warto hanya tertawa, melambaikan tangan. "Hati-hati ya, jangan injak tanaman Wuni," katanya ramah. "Siap, Pak," balas anak-anak itu serempak sebelum kembali bermain kejar-kejaran. Di sisi lain ladang, tampak keranjang bambu besar yang sudah terisi setengah penuh dengan buah Wuni hasil panen hari itu. Warnanya berkilau seperti permata. Setiap buah terasa berharga karena ditanam dengan cinta dan kesabaran. Bagi Warto, Wuni bukan sekadar buah, ia adalah simbol ketekunan, doa, dan keberkahan. Dari Wuni, ia belajar tentang waktu, bahwa segala sesuatu yang tumbuh dengan sabar akan berbuah dengan manis. Ondel-ondel itu kemudian berdiri, tubuhnya besar menjulang, topengnya memantulkan cahaya jingga sore. Ia menatap langit dengan tenang, lalu mengangkat kedua tangannya seolah sedang berdoa. Gerakannya lambat, anggun, seperti tarian tradisi yang penuh makna. Bagi warga desa, ondel-ondel bukan sekadar boneka raksasa hiasan, tapi juga lambang penjaga kampung, pengingat bahwa kebaikan harus dijaga dan kejahatan harus diusir dengan doa, kerja keras, dan niat baik. "Dilalah ya, dulur," kata Warto lembut, "di dunia ini semua makhluk punya perannya. Ada yang menjaga, ada yang menanam, ada yang memetik, semua sama pentingnya." Angin seakan menjawab ucapannya, menggoyangkan bunga-bunga Wuni hingga seolah ikut mengangguk. Waktu berjalan pelan. Matahari semakin turun, menumpahkan cahaya emas yang memantul di tiap buah Wuni. Bayangan Warto dan ondel-ondel memanjang di tanah, seperti dua sahabat lama yang menikmati kebersamaan tanpa banyak bicara. Dari arah barat, kabut tipis mulai turun, melapisi lembah dengan nuansa magis khas Wonosobo. Dalam diamnya, Warto teringat masa lalu, ketika ia hampir menyerah karena gagal panen bertahun-tahun. Tapi suatu malam, ia bermimpi bertemu seorang kakek berjubah putih yang berkata, "Tanamlah Wuni, karena dari buah kecil itu akan lahir kebahagiaan besar." Ia bangun dengan keyakinan baru, lalu memulai ladang kecil yang kini menjadi kebanggaan seluruh desa. Warto tersenyum mengenang hal itu. "Mungkin kakek itu wali Allah," katanya pelan, "karena setiap kata yang benar pasti datang dari petunjuknya." Ondel-ondel mengangguk pelan. Dari topengnya yang tersenyum, tampak kilatan cahaya matahari terakhir sore itu. Beberapa lebah beterbangan di sekitar bunga Wuni, menghisap nektar dengan hati-hati. Di ujung ladang, kupu-kupu berwarna biru tua menari di atas kelopak bunga. Udara beraroma madu lembut, menandakan kehadiran alam yang masih murni dan bersahabat dengan manusia. Warto memejamkan mata sejenak, menikmati kedamaian itu. "Subhanallah," ucapnya dalam hati, "betapa sempurnanya ciptaan Mu." Ia tahu, setiap warna di ladang itu adalah ayat-ayat kecil dari kebesaran Allah, setiap hembusan angin adalah napas kehidupan yang harus disyukuri. Lalu, seekor burung walet kecil terbang rendah, melintas di depan Warto. Burung itu berputar-putar di atas keranjang buah, lalu hinggap di batang bambu. Suaranya merdu, seperti sedang bercerita. Warto tertawa kecil. "Heh, kamu datang lagi, ya? Pasti ingin ikut makan buah Wuni juga," katanya bersahabat. Ondel-ondel menunduk pelan, seolah memperhatikan burung itu dengan rasa ingin tahu. Langit kini berubah menjadi jingga keemasan. Bayangan gunung di kejauhan tampak seperti siluet hitam megah yang menjaga ladang dari kejauhan. Awan tipis membentuk garis panjang seperti sapuan kuas pelukis, menambah keindahan langit senja. Cahaya terakhir matahari memantul di permukaan buah Wuni, menciptakan efek berkilau yang luar biasa indah, seperti bintang-bintang kecil di bumi. Beberapa warga desa lewat di jalan setapak sambil membawa hasil panen lain, sayur, teh, dan vanili. Mereka melambai kepada Warto, dan ia membalas dengan senyum lebar. "Warto, ladangmu makin subur saja," teriak seorang bapak tua. "Alhamdulillah, ini semua berkat doa panjenengan semua," jawab Warto sambil tertawa. Sore makin larut. Udara mulai terasa dingin, tapi suasananya hangat di hati. Warto duduk kembali di atas batu besar dekat keranjang buah. Ia menatap ondel-ondel yang berdiri tegak di tepi ladang.
Sosok itu tampak gagah dan anggun, wajah topengnya tetap tersenyum, seolah menjadi simbol dari kegigihan dan keceriaan petani desa. Dulu, aku kira ondel-ondel hanya boneka besar untuk pesta rakyat, kata Warto perlahan, tapi sekarang aku tahu, kamu adalah teman yang menjaga, yang diam tapi penuh makna. Ondel-ondel tak menjawab, tapi cahaya senja yang mengenai topengnya seolah membentuk senyum yang lebih hangat dari biasanya. Langit berubah warna, dari oranye menjadi ungu lembut, menyatu dengan warna bunga wuni yang memenuhi ladang. Burung walet kembali berputar di atas kepala mereka, seakan menari di udara. Suara lembut azan maghrib mulai terdengar dari kejauhan, memanggil semua makhluk untuk berhenti sejenak, merenung, dan bersyukur. Warto menatap ke arah langit. Waktu maghrib sudah tiba, katanya pelan. Ia lalu berdiri, membersihkan debu di tangannya, dan menatap ladang itu sekali lagi. Besok, kita lanjutkan lagi, ya, dulur, ucapnya pada ondel-ondel. Ondel-ondel mengangguk pelan, lalu melangkah mengikuti Warto menuju gubuk kecil di tepi ladang. Mereka berjalan beriringan di bawah langit senja, melewati jalan berbatu kecil yang dikelilingi bunga liar. Suasana sepi tapi damai. Cahaya jingga terakhir memudar di balik gunung, meninggalkan jejak lembayung yang indah di langit Wonosobo. Hari itu, Warto tidak hanya memanen buah wuni, tapi juga memetik hikmah, bahwa kesabaran, doa, dan rasa syukur akan selalu menumbuhkan keindahan, meski di tanah yang dulu dianggap tak berharga. Dan ladang wuni ungu itu, kini bukan sekadar tempat bercocok tanam, tapi juga saksi dari hubungan hangat antara manusia, budaya, dan alam ciptaan Allah. Senja di Wonosobo semakin indah, langit mulai berubah dari jingga ke ungu tua, dan kabut tipis mulai turun dari arah pegunungan. Di ladang wuni ungu yang luas itu, ketenangan seolah menjadi bagian dari setiap helai angin. Warto duduk di atas batu besar sambil memperhatikan ondel-ondel yang masih berdiri tegak di tepi ladang. Di sampingnya, keranjang anyaman bambu penuh berisi buah wuni hasil panen hari itu. Aroma manisnya menguar, menarik perhatian lebah dan burung kecil yang berterbangan di sekitarnya. Namun, dari kejauhan, ada sesuatu yang berbeda di langit. Awan yang semula tenang mulai bergerak perlahan membentuk pusaran. Warto mengerutkan kening, menatap ke atas. Cahaya lembut matahari sore tiba-tiba tertutup, dan angin berembus sedikit lebih dingin. Daun-daun wuni bergoyang lembut seperti berbisik, dan dari sela-sela awan itu, muncul bayangan putih berkilau, melayang anggun namun misterius. Sosok itu bergerak cepat, sayapnya memantulkan sinar senja. Warto sempat menatap tak percaya. Itu apa burung? Gumamnya pelan. Tapi semakin dekat, sosok itu semakin jelas. Tubuhnya menyerupai burung walet besar, namun bukan burung biasa, karena dari tubuhnya terpancar cahaya lembut seperti kabut, dan matanya bersinar keperakan. Beberapa warga desa yang masih berjalan di jalan setapak berhenti sejenak, menatap langit dengan heran. Seekor burung yang tampak seperti hantu terbang melintasi langit sore, membuat suasana berubah hening. Anak-anak yang tadi bermain pun berhenti, memandang ke atas sambil berbisik, "Itu burung apa, ya? Cantik tapi menakutkan." Sosok itu, hantu walet putih, menukik perlahan menuju ladang Warto. Sayapnya bergerak tanpa suara, seolah hanya meluncur di udara. Warto tetap duduk tenang. Ia tahu, alam sering menyimpan kejutan yang tidak bisa ditebak. Dedaunan di sekitarnya bergetar lembut, dan suara desis angin terdengar seperti nyanyian pelan. Hantu walet itu mendekat, lalu berhenti melayang di atas keranjang bambu yang berisi buah wuni ungu. Mata makhluk itu menatap tajam namun tidak jahat. Dalam beberapa detik, ia menukik cepat, mencuri 3 buah wuni dengan paruhnya, lalu terbang naik kembali. Gerakannya begitu cepat hingga daun-daun kering beterbangan. Ondel-ondel yang berdiri di tepi ladang bergoyang sedikit tertiup hembusan angin dari sayap walet itu. Matanya yang besar tampak memantulkan bayangan makhluk tersebut. Suasana yang semula damai kini berubah menjadi sedikit tegang. Tapi, Warto hanya tersenyum. Ia tidak berteriak, tidak marah, tidak mengusir. Ia hanya menatap langit sambil menundukkan kepala sedikit. "Subhanallah," gumamnya lembut, "setiap makhluk hidup pasti punya alasan. Mungkin dia lapar." Warto tahu, dunia ini bukan hanya milik manusia. Setiap makhluk, entah burung, serangga,
bahkan yang tidak kasat mata, memiliki bagian dalam kehidupan yang sudah ditentukan Allah. Dalam hati kecilnya, ia merasa kasihan kepada makhluk itu. Kalaupun dia hantu, dia tetap ciptaan Allah, pikir Warto. Burung walet putih itu masih melayang di udara, membawa 3 buah wuni dalam paruhnya. Ia tampak berputar-putar di atas ladang, seolah sedang ragu. Sejenak ia menatap ke arah Warto, lalu mengeluarkan suara melengking lembut seperti seruling bambu yang ditiup angin. Suara itu bukan menyeramkan, justru menenangkan, seperti lagu yang menyimpan kesedihan panjang. "Apakah kamu sendirian, Walet?" tanya Warto tanpa berharap jawaban. "Apa kamu datang dari tempat jauh?" Angin berembus, menggoyangkan pohon-pohon kecil di sekitar. Walet putih itu berputar sekali lagi lalu hinggap di ranting pohon jambu dekat ladang. Ia memandangi Warto seolah mengerti. Dari jarak itu, Warto bisa melihat lebih jelas, tubuh walet itu tampak seperti kabut tipis bercahaya. Namun di bagian dadanya ada bercak ungu samar, seperti tanda dari buah wuni yang ia makan. Ondel-ondel mendekat perlahan, kain batiknya bergoyang. Dari kejauhan, ia tampak seperti penjaga raksasa yang waspada tapi lembut. Ia berdiri di belakang Warto, seolah ingin melindunginya dari makhluk itu, tapi Warto mengangkat tangan pelan memberi isyarat agar tidak melakukan apapun. "Biarkan saja," katanya tenang, dia tidak ingin melukai, hanya ingin mencicipi rezeki yang Allah titipkan di sini. Angin berhembus lebih lembut. Walet itu masih memandangi mereka, lalu mengeluarkan suara lirih, seperti ucapan terima kasih yang tidak berbentuk kata. Ia terbang sedikit mendekat, dan di saat itu Warto melihat sesuatu yang aneh. Dari ujung sayap walet keluar percikan cahaya keperakan yang jatuh seperti debu bintang, menempel di bunga-bunga wuni. Dalam sekejap, bunga-bunga itu memantulkan cahaya lembut yang lebih indah dari sebelumnya. Warto terdiam kagum. "Masya Allah," ucapnya pelan, "ternyata setiap makhluk membawa berkahnya sendiri." Ia kemudian teringat pada kisah yang sering diceritakan oleh kakeknya saat kecil, tentang roh burung walet penjaga ladang, yang dipercaya sebagai makhluk penjaga keseimbangan antara langit dan bumi. Dulu, orang-orang tua di desanya selalu menanam wuni dan menaruh sebagian buah pertama untuk diberikan pada burung-burung, agar ladang diberkahi dan terhindar dari gangguan. Mungkin, pikir Warto, hantu walet ini bukan datang untuk mencuri, melainkan untuk mengingatkan manusia agar tidak lupa berbagi. Warto lalu berdiri perlahan, menatap keranjangnya yang kini sedikit berkurang. Ia mengambil beberapa buah wuni lagi, lalu menaruhnya di atas batu besar di pinggir ladang. "Ini untukmu," katanya sambil tersenyum, "dan untuk teman-temanmu di langit. Makanlah, tapi jangan rusak ladang kami, ya." Entah bagaimana, walet putih itu tampak mengerti. Ia menunduk sedikit, lalu terbang perlahan turun mendekati batu tempat buah-buah itu diletakkan. Ia mematuk 1 buah, kemudian berputar di udara 3 kali sebelum terbang tinggi menembus awan. Dari arah sayapnya, muncul kilau cahaya ungu dan putih yang berputar, lalu menghilang perlahan di langit. Seketika suasana kembali seperti semula. Matahari sore masih menyisakan sinar keemasan di ujung bukit, burung-burung kecil kembali bernyanyi, dan udara yang sempat dingin kini terasa hangat lagi. Ondel-ondel menatap Warto, lalu menundukkan kepala sedikit. Warto mengelus bahu kayu ondel-ondel itu sambil tertawa pelan. "Kamu lihat? Tidak semua yang disebut hantu itu menakutkan. Kadang, mereka hanya rindu pada kehidupan." Ia kemudian duduk kembali, memandangi bunga-bunga yang kini tampak berkilau lebih indah. Di antara kelopak bunga wuni, tampak serpihan kecil cahaya keperakan yang tertinggal dari sayap walet tadi. Cahaya itu berpendar lembut seperti bintang kecil yang hinggap di bumi. Warto memungut 1 buah wuni dari keranjang, menatapnya lama. "Mungkin inilah tanda bahwa berbagi tidak pernah membuat kita berkurang," katanya dengan senyum. Tadi dia mengambil 3 buah, tapi lihatlah, ladang ini malah semakin indah. Angin menepuk wajahnya lembut, seolah mengamini kata-katanya. Dari kejauhan, suara azan Isya menggema lembut di udara. Warto berdiri, menatap langit yang kini sudah berubah menjadi gelap kebiruan dengan sisa cahaya ungu di ufuk barat. Sebelum meninggalkan ladang, ia menatap batu tempat ia menaruh buah tadi. Ajaibnya, buah-buah wuni itu tidak berkurang sama sekali, malah bertambah menjadi 2 kali lipat,
dan warnanya lebih tua serta mengeluarkan aroma yang lebih harum. Warto mengangkat tangannya, bersyukur. "Allah, Engkau memang Maha Pemberi rezeki," ucapnya lirih. Ia tahu, kejadian itu bukan sekadar kebetulan. Ada pesan di baliknya, bahwa ketika manusia memberi dengan tulus, Allah akan menggantinya berlipat-lipat, bahkan lewat jalan yang tidak disangka-sangka. Warto berjalan menuju gubuknya, sementara ondel-ondel mengikuti dari belakang, langkahnya berat tapi anggun. Langit malam mulai penuh bintang, dan suara jangkrik mengisi keheningan. Namun di antara suara itu, Warto merasa mendengar sesuatu. Kicauan lembut walet yang jauh di atas awan, seperti sedang mengucapkan salam perpisahan. "Terima kasih, walet," ucapnya lirih. "Kembalilah kapan saja kamu ingin." Ia menatap bintang di langit. Setiap cahaya di sana seperti mata makhluk langit yang menyaksikan kehidupan di bumi. Ia tahu, dunia ini penuh misteri, tapi misteri itu tidak selalu menakutkan. Kadang, justru penuh pelajaran dan kasih sayang dari Sang Pencipta. Malam itu, Warto menyalakan lampu minyak di gubuknya, menatap ladang dari jendela kecil. Angin malam meniup lembut daun-daun wuni, dan sesekali tampak kilau kecil di antara tanaman, seolah walet putih itu masih berputar di sana, menjaga ladang dari jauh. Ia tersenyum, lalu berdoa sebelum tidur, "Ya Allah, jadikan setiap tamu, setiap makhluk, setiap peristiwa di hidupku sebagai pengingat bahwa Engkau Maha Baik. Dan jadikan aku hamba yang tidak cepat marah, tapi cepat bersyukur." Malam pun menutup hari itu dengan damai. Dan sejak saat itu, setiap kali angin malam berhembus di ladang wuni, terdengar suara lembut seperti kepakan sayap, tanda bahwa hantu walet putih masih setia menjaga, membawa keberkahan bagi siapapun yang percaya pada keajaiban berbagi dan kesabaran. Angin sore berhembus lembut di ladang wuni yang baru saja dilewati hantu walet putih. Suasana mulai kembali tenang, hanya terdengar suara jangkrik dari pinggir sawah dan desiran daun yang bergoyang pelan. Cahaya matahari mulai merendah, menciptakan semburat keemasan di balik Gunung Sindoro yang gagah berdiri di kejauhan. Udara di Wonosobo terasa sejuk, menenangkan jiwa siapapun yang berada di sana. Warto masih duduk di atas batu besar, memandangi keranjang wuni yang kini tampak lebih bersinar setelah kejadian tadi. Di sampingnya, ondel-ondel bertopeng merah biru berdiri diam seperti penjaga. Mata ondel-ondel yang terbuat dari kaca memantulkan warna langit jingga keunguan. Dalam diam, mereka berdua menikmati ketenangan sore itu, penuh rasa syukur atas berkah yang telah datang. Namun, dari arah jalan setapak yang mengarah ke ladang, terdengar suara roda kayu berderit pelan. Suara itu semakin lama semakin jelas, diiringi dengan aroma manis yang begitu khas, aroma madu yang baru dipanen. Warto menoleh, mencoba mencari sumbernya. Di kejauhan, terlihat sosok kecil berwarna kuning keemasan berjalan perlahan sambil mendorong gerobak kecil yang terbuat dari kayu. Gerobak itu penuh dengan pot-pot madu bulat yang berkilau terkena sinar matahari senja. "Subhanallah," gumam Warto, terkejut sekaligus takjub. Sosok itu adalah Winnie Tepo, seekor beruang lembut yang selalu tersenyum, dengan perut bulat dan langkah santai penuh kebahagiaan. Ia tampak sangat damai, seolah membawa cahaya kebahagiaan kemanapun ia pergi. Po berhenti di tepi ladang, menatap Warto dan ondel-ondel dengan tatapan ramah. Ia mengangkat pot madu yang berwarna keemasan dan berkata dengan suara lembut, "Assalamualaikum, sahabat dari tanah yang subur. Aku datang bukan untuk mengambil, tapi untuk berbagi." Warto tersenyum. "Waalaikumsalam, wahai makhluk manis dari tempat jauh. Siapa namamu?" "Aku Winnie, atau kalian bisa memanggilku Po," jawabnya dengan senyum lebar. "Aku mendengar kabar dari angin tentang ladang wuni ungu yang harum di Wonosobo ini. Katanya, buah kalian rasanya segar dan menenangkan hati. Aku ingin menukar madu manisku dengan buah kalian, agar kita semua bisa bahagia bersama." Ondel-ondel yang sejak tadi berdiri tegak kini bergoyang pelan, seperti tanda setuju. Suara gelang dan kainnya berderak lembut dihembus angin. Warto memandang Po dengan rasa hangat di dada. "Kalau begitu, silakan, sahabatku. Madu adalah rezeki dari lebah yang taat kepada Allah. Sementara buah wuni ini adalah rezeki dari bumi yang diberkahi. Bila keduanya dipertemukan dengan niat berbagi, insya Allah akan membawa berkah yang lebih besar." Po tersenyum,
menunduk sedikit sambil menaruh pot madu di atas batu besar di tengah ladang. Pot itu memantulkan cahaya keemasan seperti sinar mentari sore yang terperangkap di dalamnya. Aroma madu memenuhi udara, bercampur dengan wangi bunga wuni dan tanah basah. Suasana menjadi sangat damai, seperti surga kecil di tengah bumi Wonosobo. Warto mengambil beberapa buah wuni dari keranjangnya. Buah itu berwarna ungu pekat, kulitnya licin mengilap, dan ketika disentuh terasa dingin seperti embun pagi. Ia meletakkan buah-buah itu ke dalam tangan Po. "Ini untukmu, Winnie. Rasakan manisnya bumi kami," kata Warto. Po menatap buah itu penuh rasa syukur. Ia mencicipi satu butir, matanya langsung berbinar. "Masya, rasanya seperti madu yang bercampur dengan cahaya matahari," ucapnya ceria. "Buah ini tidak hanya manis di lidah, tapi juga menenangkan hati." Ondel-ondel tertawa kecil, suaranya bergema lembut seperti suara bambu yang tertiup angin. "Begitulah buah wuni," katanya pelan. "Siapapun yang memakannya dengan hati bersyukur, maka hatinya akan tenang, pikirannya jernih, dan perasaannya lembut." Po mengangguk, lalu menatap pot madunya. "Kalau begitu, ambillah madu ini. Aku ingin menukar sebagian manisku dengan buah ungu kalian. Madu ini hasil kerja keras lebah-lebah yang rajin berzikir kepada Sang Pencipta." Mereka terbang jauh mencari sari bunga, lalu kembali ke sarang dengan penuh kesabaran dan keikhlasan. "Semoga dengan menukar madu ini, kita semua mendapatkan keberkahan yang sama." Warto menatap Po dengan rasa hormat. "Sungguh mulia hatimu, sahabatku. Engkau bukan hanya datang membawa madu, tapi juga membawa pelajaran. Betapa indahnya hidup ini jika kita mau saling berbagi dan menghargai." Lalu terjadilah pertukaran yang sederhana namun syarat makna. Warto menyerahkan buah-buah wuni kepada Po, sementara Po memberikan pot madu emas kepada Warto. Tidak ada perjanjian tertulis, tidak ada hitung-hitungan, hanya kepercayaan dan keikhlasan yang menjadi pengikat. Begitu pot madu itu disentuh oleh Warto, udara di sekitar mereka terasa hangat. Seekor kupu-kupu berwarna emas terbang berputar di atas kepala mereka, seolah menandai bahwa pertukaran itu diterima oleh alam. Bahkan bunga-bunga wuni di ladang tampak mekar lebih indah, kelopak-kelopaknya bergetar lembut seperti ikut tersenyum. "Alhamdulillah," ucap Warto lirih. "Engkau telah mengingatkanku bahwa kebahagiaan tidak datang dari memiliki segalanya, tapi dari keinginan untuk memberi sebagian dari yang kita punya." Po menaruh tangannya di dada, lalu berkata, "Benar sekali. Aku sering mencari madu di hutan, tapi aku sadar bahwa manis sejati tidak hanya dari madu, tapi juga dari pertemanan dan ketulusan. Di dunia ini, tidak ada yang lebih indah daripada berbagi." Angin sore kembali berhembus, membawa suara gemericik air dari sungai kecil di ujung ladang. Suara itu seperti lagu alam yang menyertai mereka. Beberapa lebah terbang menghampiri pot madu yang terbuka, namun tidak mencicipinya. Mereka hanya berputar-putar di udara, seolah memberi salam kepada Po dan Warto. Warto memandangi lebah-lebah itu dengan kagum. "Sungguh, lebah adalah makhluk yang luar biasa," katanya. Allah bahkan menyebut mereka dalam Al-Quran, dalam surat An-Nahl, bahwa dari perut mereka keluar minuman yang bermacam-macam warnanya dan menjadi obat bagi manusia. "Engkau datang membawa berkah, Winnie, karena madu yang engkau bawa adalah tanda kasih Allah kepada makhluknya." Po menunduk, tersentuh. "Aku tidak menyangka, madu yang kuanggap hanya makanan manis ternyata membawa pesan yang begitu dalam," ujarnya. "Aku akan selalu mengingat bahwa dalam setiap tetes madu, ada doa dari bunga, kerja keras lebah, dan izin dari Sang Pencipta." Sementara itu, ondel-ondel berdiri dengan tenang di belakang mereka, matanya berkilau terkena pantulan cahaya pot madu. Ia tampak seperti penjaga tradisi dan budaya yang ikut menyaksikan pertemuan dua dunia, dunia manusia dan dunia makhluk berhati lembut. Langit mulai berubah warna, dari oranye ke merah jambu, lalu perlahan menjadi biru gelap. Bintang pertama muncul di atas Gunung Sindoro. Di tengah keindahan itu, Warto berkata, "Sahabatku, mari kita duduk bersama. Malam akan datang, dan kita bisa menikmati madu dan buah wuni ini bersama-sama. Tidak ada yang lebih indah daripada menikmati rezeki Allah dalam kebersamaan." Mereka duduk di atas tikar pandan di bawah pohon wuni yang paling besar. Po membuka pot madu,
dan aroma manisnya langsung memenuhi udara. Ia mencelupkan satu buah wuni ke dalam madu itu, lalu memberikannya kepada Warto. "Cobalah ini," katanya. Warto memakannya perlahan, dan rasa yang muncul luar biasa, perpaduan antara manis madu dan segar buah wuni, lembut dan harum, membuat hati terasa hangat. "Subhanallah, ini luar biasa," katanya sambil tersenyum bahagia. Po tertawa kecil. "Aku rasa, ini rasa kebahagiaan yang sesungguhnya," katanya sambil mengelap bibirnya yang lengket madu. Mereka tertawa bersama, dan ondel-ondel ikut menari pelan di belakang mereka, gerakannya lambat dan anggun seperti tarian syukur kepada langit. Dari kejauhan, kabut mulai turun, melingkupi ladang dengan cahaya lembut. Pada saat itu, seekor hantu walet putih yang tadi mencuri buah wuni terbang melintas lagi di atas mereka. Kali ini, ia tidak mencuri. Ia hanya melayang pelan, menatap ke bawah, dan mengeluarkan suara lembut seolah sedang berterima kasih. Pooh mengangkat tangannya dan melambai. "Terima kasih telah datang, teman kecil," katanya. "Semoga kamu juga menemukan manismu sendiri." Hantu walet itu berputar sekali di langit lalu menghilang di balik awan, meninggalkan jejak cahaya keperakan yang indah. Warto, Pooh, dan ondel-ondel memandang langit bersama. Di hati mereka muncul rasa damai yang sulit dijelaskan. Madu, buah, angin, dan cahaya seolah berpadu dalam satu harmoni yang sempurna. Pooh lalu menatap Warto dan berkata, "Aku ingin kembali ke hutanku setelah ini. Tapi aku akan selalu mengingat tempat ini, ladang wuni yang penuh persahabatan dan kasih. Jika suatu hari kamu datang ke hutan tempatku tinggal, bawalah sedikit buah wuni ini. Kita akan makan madu bersama lagi." Warto mengangguk. "Insyaallah, Winnie, persahabatan tidak mengenal jarak. Selama kita saling mendoakan, maka kita selalu dekat, meskipun di dunia yang berbeda." Malam pun turun sepenuhnya. Cahaya rembulan muncul di balik bukit, menerangi wajah mereka bertiga. Di bawah sinar lembut itu, terlihat pot madu berkilau seperti lentera kecil yang menerangi kegelapan. Pooh memeluk potnya dan berkata pelan, "Sungguh, tidak ada manis yang lebih indah daripada manisnya persahabatan dan keikhlasan." Warto menatapnya, tersenyum, lalu menjawab, "Dan tidak ada kebahagiaan yang lebih tinggi daripada melihat makhluk saling berbagi rezeki tanpa pamrih. Semoga Allah memberkahimu, Winnie, lebah-lebahmu, dan semua bunga di hutanmu." Ondel-ondel menundukkan kepala, lalu bersuara pelan, "Semoga setiap madu yang kalian makan menjadi penawar penyakit, dan setiap buah yang kalian tanam menjadi sumber kebaikan bagi bumi." Mereka bertiga lalu berdoa bersama dalam diam, membiarkan angin malam menjadi saksi bahwa kebaikan akan selalu hidup selama hati manusia terbuka untuk berbagi. Dan malam itu, langit Wonosobo bersinar sedikit lebih terang dari biasanya, mungkin karena Allah meridai pertemuan tiga makhluk dari dunia yang berbeda, yang dipersatukan oleh satu hal sederhana, cinta dalam berbagi. Langit sore di Wonosobo berubah pelan-pelan menjadi lukisan alam yang tiada duanya. Awan putih di barat memudar menjadi oranye lembut, sementara matahari yang tadinya terik kini melunak, seperti sedang menundukkan diri kepada Sang Pencipta sebelum tenggelam di balik Gunung Sindoro. Udara di ladang wuni ungu terasa sejuk dan menenangkan. Setiap hela napas membawa aroma madu, tanah basah, dan bunga wuni yang mekar serempak. Warto duduk bersila di atas tikar pandan bersama Winnie Tepooh dan ondel-ondel bertopeng merah biru. Pot madu terbuka di tengah-tengah mereka, memantulkan cahaya keemasan yang menari di wajah masing-masing. Di samping pot itu, buah-buah wuni tersusun rapi, berwarna ungu pekat dengan sedikit kabut embun yang belum mengering. Di kejauhan, seekor hantu walet yang tadinya mencuri buah kini terlihat mendekat dengan hati-hati. Sayapnya berwarna perak lembut, berkilau di bawah sinar matahari terakhir. Ia melayang perlahan, seolah takut mengganggu kedamaian yang kini memenuhi ladang. Tapi Warto, yang melihat kedatangannya, malah tersenyum dan melambaikan tangan dengan ramah. "Wahai walet kecil," katanya lembut, "jangan takut. Datanglah ke sini. Kami tidak menyimpan marah, sebab kami tahu setiap makhluk punya rasa lapar dan rasa ingin hidup." Hantu walet itu terdiam sejenak, menatap ke arah Warto dan Pooh. Tatapannya lembut tapi penuh rasa bersalah. Ia menunduk, lalu terbang pelan mendekati tikar mereka. Ketika jarak sudah cukup dekat, ia mendarat dan duduk di pinggir tikar.
Sayap-sayapnya bergetar pelan, seolah berusaha menenangkan hati yang masih canggung. Po tersenyum, lalu mengambil sedikit madu dengan sendok kayu kecil. Ia menaruhnya di atas daun wuni, lalu menyodorkannya kepada Walet itu. "Cicipilah ini," katanya lembut. "Madu bukan hanya untuk lidah, tapi juga untuk hati. Mungkin dengan mencicipinya, kau akan tahu rasa manis yang sesungguhnya, manis yang tidak dicuri, tapi dibagi." Walet itu menatap daun itu lama sekali. Di matanya, ada cahaya yang mencerminkan penyesalan dan keinginan untuk berubah. Akhirnya, dengan pelan, ia mencondongkan paruhnya dan menjilat madu di atas daun itu. Begitu madu itu menyentuh lidahnya, seolah seluruh udara di ladang berubah menjadi lembut. Aroma manisnya menyebar ke seluruh penjuru. Walet menutup matanya, lalu tertawa kecil untuk pertama kalinya. "Masya Allah," gumamnya lirih. "Aku tidak pernah merasakan manis seperti ini sebelumnya. Rasanya bukan hanya di mulut, tapi sampai ke dalam dada." Warto mengangguk. "Itulah rasa berkah," katanya. "Segala sesuatu yang diambil tanpa izin mungkin terasa manis sesaat, tapi membawa gelisah yang panjang. Tapi bila sesuatu didapat dengan kasih dan keikhlasan, maka manisnya akan sampai ke hati dan menjadikannya damai." Walet itu terdiam, lalu menunduk dalam. "Aku malu," katanya lirih. "Aku datang mencuri buah-buahanmu, tapi engkau malah menyambutku dengan senyum dan madu." Po menepuk pundaknya pelan. "Tidak ada yang perlu malu, sahabat kecil. Semua makhluk pernah salah. Tapi yang membuat kita berbeda adalah keberanian untuk memperbaikinya. Lihatlah," katanya sambil menunjuk langit yang mulai berwarna keemasan, "bahkan matahari yang panas pun mau tenggelam setiap sore, agar bumi bisa beristirahat. Begitu pula hati kita, kadang harus menunduk untuk kembali bersinar." Hantu Walet menatap ke langit, melihat burung-burung sungguhan terbang pulang ke sarang mereka. Ia menatap kembali ke Po dan Warto, lalu berkata pelan, "Bolehkah aku tinggal di sini sebentar? Aku ingin belajar tentang kedamaian yang kalian rasakan." Warto tertawa kecil, "Tentu saja, Walet kecil. Ladang ini milik Allah, bukan milikku. Siapapun boleh singgah selama membawa niat baik. Bahkan rerumputan di sini menyambutmu dengan gembira." Hantu Walet tersenyum untuk pertama kalinya dengan tulus. Ia melipat sayapnya dan duduk di dekat pot madu. Angin sore bertiup lembut, membuat bunga-bunga wuni bergoyang pelan seperti ikut menari. Ondel-ondel, yang sejak tadi diam, tiba-tiba menepuk tangannya. Suara dari gelang peraknya berdering lembut. Ia mulai bersenandung dengan suara yang dalam dan tenang. Nyanyiannya terdengar seperti campuran antara gamelan dan desiran angin. Nada-nada itu melayang di udara, menciptakan harmoni yang menenangkan jiwa. Warto menutup matanya dan ikut menggumamkan zikir pelan. "Subhanallah. Alhamdulillah. La ilaha illallah." Po menunduk hormat, meskipun ia tidak sepenuhnya mengerti maknanya, tapi ia bisa merasakan kedamaian yang luar biasa dari suara itu. Hantu Walet ikut menunduk. Suara sayapnya yang halus bergetar seperti alat musik alam. Burung-burung lain mulai berkumpul di pepohonan sekitar, seolah mereka juga ingin ikut mendengarkan. Di kejauhan, suara air dari sungai kecil mengalun lembut, menambah keindahan harmoni sore itu. Langit kini benar-benar berwarna jingga keemasan, seperti lautan cahaya yang mengalir dari barat ke timur. Cahaya itu memantul di buah-buah wuni, di pot madu, bahkan di wajah ondel-ondel yang kini tampak seperti hidup. Warna merah dan biru di topengnya berpadu indah dengan kilau keemasan senja. Po tersenyum bahagia. "Sungguh indah dunia ini ketika kita tidak saling takut," katanya. Warto menatapnya dan mengangguk. Karena ketakutan membuat hati keras, sementara kebaikan membuatnya lembut. Lihatlah sekitar kita, bahkan hantu pun bisa duduk bersama manusia dan tokoh kartun, tanpa ada yang merasa berbeda. Walet tertawa kecil. "Dulu aku mengira manusia kejam dan tamak, suka menebang pohon dan merusak sarang kami. Tapi ternyata, ada manusia seperti kalian, yang memandang makhluk lain bukan dengan curiga, tapi dengan kasih." Warto menjawab pelan, "Tidak semua manusia sempurna, Walet kecil. Tapi setiap manusia punya kesempatan untuk berubah, sama seperti setiap pagi memberi kesempatan baru bagi bumi untuk tumbuh.
Begitu pula kamu bukan pencuri, tapi pembelajar yang datang mencari kebaikan. Mereka semua tertawa lembut. Angin bertiup membawa bunga wuni yang gugur ke udara, berputar-putar sebelum jatuh ke tanah seperti hujan ungu kecil. Po menatapnya kagum. Ini seperti hujan madu, katanya, sambil menadahkan tangan untuk menampung kelopak bunga. Betul, ujar Warto. Ini pertanda bahwa alam ikut bersyukur. Ketika makhluk saling memaafkan, alam pun ikut tenang. Suasana semakin damai. Dari kejauhan, anak-anak desa terdengar tertawa bermain di tepi sawah. Suara mereka menyatu dengan kicau burung, nyanyian ondel-ondel, dan zikir Warto. Semua terasa seperti satu kesatuan yang hidup dan bernapas bersama. Po mengambil sedikit madu lagi dan membaginya ke 3 daun wuni. Ia memberikan 1 kepada Warto, 1 kepada Walet, dan 1 untuk dirinya. Mari kita makan bersama, katanya. Biar manisnya madu ini menjadi janji persahabatan di antara kita. Mereka makan bersama dengan tenang. Tak ada kata-kata, hanya senyum dan rasa syukur yang memenuhi dada. Bahkan Walet yang biasanya gelisah kini tampak santai, matanya memancarkan ketenangan. Ketika pot madu mulai kosong, Warto mengucapkan, "Alhamdulillah." Po menatapnya dan berkata, "Kata itu indah." Apa artinya? Itu berarti segala puji bagi Allah, yang memberi rezeki tanpa batas dan kasih tanpa henti, jawab Warto lembut. Po mengangguk, matanya berkilat penuh rasa kagum. Aku akan mengingatnya, katanya lirih. Alhamdulillah, semoga aku bisa belajar mengucapkannya setiap kali aku merasa bahagia. Warto tersenyum lebar. Kau sudah memahaminya, sahabatku. Karena siapapun yang tahu cara bersyukur, berarti sudah dekat dengan kebahagiaan. Langit makin temaram, tapi sinarnya masih hangat. Cahaya keemasan itu kini berubah menjadi warna ungu muda yang menyejukkan. Angin membawa kabut tipis turun dari bukit, melingkupi mereka bertiga seperti selimut lembut. Ondel-ondel berhenti bernyanyi, lalu berkata, "Waktu senja telah tiba. Sudah saatnya kita berdoa bersama, memohon agar kedamaian ini tak hanya tinggal di ladang ini, tapi juga menyebar ke seluruh dunia." Mereka bertiga menundukkan kepala. Warto memimpin doa, suaranya lembut seperti gemericik air. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih, jadikanlah ladang ini saksi atas kasih sayang antar makhluk MU. Ampunilah yang telah mencuri, kuatkan yang telah memberi, dan berkahilah yang telah belajar berbagi. Hantu Walet meneteskan air mata kecil, menatap Warto dan Po dengan perasaan haru. "Doamu menyentuh hatiku," katanya. "Aku ingin berhenti mencuri selamanya. Aku ingin membantu kalian menjaga ladang ini." Warto mengangguk bahagia. Itulah tanda bahwa hatimu sudah bersih. Setiap makhluk punya tempat untuk berbuat baik, bahkan yang dulu tersesat sekalipun. Po memeluk Walet dengan lembut. "Mulai hari ini, kau bukan hantu bagiku, tapi sahabat." Walet tersenyum malu. Ia mengepakkan sayapnya, lalu terbang berputar mengelilingi ladang, meninggalkan jejak cahaya perak di udara. Burung-burung lain ikut terbang, membentuk pola indah di langit yang kini gelap keunguan. Di bawah langit itu, 3 sahabat dari dunia berbeda duduk berdampingan, Warto, Ondel-Ondel, dan Winnie the Pooh. Mereka tidak butuh banyak kata. Cukup kebersamaan, rasa syukur, dan keikhlasan untuk membuat dunia terasa damai. Dan malam itu, ladang wuni ungu benar-benar menjadi tempat yang istimewa. Angin berhenti berembus terlalu kencang, bintang-bintang mulai muncul satu persatu, dan kabut turun perlahan seolah ingin menyelimuti mereka dengan kasih. Burung-burung berhenti bernyanyi, tapi dalam diam itu ada harmoni. Suasana ladang kini bukan hanya damai, tapi suci, penuh keberkahan, dan terasa seolah Allah menurunkan rahmat-Nya langsung ke tempat itu. Warto mengangkat kepalanya menatap bintang pertama di langit, lalu berkata lirih, "Inilah bukti bahwa jika manusia dan makhluk lain saling menghargai, maka bumi pun ikut tersenyum." Po menatapnya, matanya berkaca-kaca. Dan senyum itu lebih manis daripada madu manapun di dunia ini. Ondel-ondel berdiri, melambai ke arah langit, lalu berucap pelan, "Alam sudah bahagia. Kini giliran kita menjaga kebahagiaan itu." Dan di malam yang hangat itu, ladang wuni menjadi simbol harmoni.
Tempat di mana makhluk nyata dan khayal bisa duduk bersama tanpa rasa takut, diikat oleh rasa syukur dan cinta yang tumbuh dari tanah yang diberkahi. Sejak hari itu, hari di mana langit Wonosobo menjadi saksi kedamaian antara manusia, hantu, dan tokoh kartun, ladang Wuni Ungu berubah menjadi tempat yang penuh berkah. Setiap sore, sinar matahari yang lembut menyentuh bunga-bunga wuni, membuatnya berkilau seperti lautan permata di atas bumi. Angin yang lewat membawa aroma madu dan doa. Di sanalah Warto, Onde-Ondel, Winnie Tepoh, dan hantu walet menanam makna baru tentang kehidupan, bahwa berbagi tidak membuat kita berkurang, justru memperluas kebahagiaan dan mempererat persaudaraan. Warto kini tidak lagi bekerja sendirian di ladangnya. Setiap pagi, ia ditemani oleh walet putih yang dulu datang mencuri. Walet itu kini membantu menyebarkan benih wuni, menaburkannya dari udara dengan paruhnya yang tajam dan lembut. Ia terbang berputar di atas ladang, menciptakan pola indah di langit, seperti lukisan alami yang hanya bisa dibuat oleh tangan makhluk yang telah bertaubat. Suara kepakan sayapnya menjadi irama bagi Warto yang sedang mencangkul tanah dengan sabar. Poh, yang tinggal jauh di hutan madu, sering datang membawa pot kecil berisi madu segar. Ia menukar madu itu dengan buah-buah wuni, bukan karena ingin berdagang, tapi karena ingin menjaga tali silaturahmi antar sahabat dari dua dunia. Setiap kali ia datang, ia tersenyum lebar sambil berkata, "Hari ini aku bawa madu dari bunga paling manis, agar kita bisa mengenang hari di mana kita pertama kali berbagi tanpa rasa curiga." Warto tertawa kecil setiap kali mendengarnya. "Terima kasih, Poh," katanya. "Madu ini bukan hanya manis di lidah, tapi juga manis di hati. Ia mengingatkanku bahwa manis sejati datang dari keikhlasan." Poh akan membalas dengan tawa khasnya. "Aku juga belajar darimu, Warto. Di hutan tempatku tinggal, tak semua makhluk tahu cara berbagi. Tapi setelah bertemu kamu dan ondel-ondel, aku tahu, berbagi bukan kehilangan, tapi menemukan kebahagiaan baru." Sementara itu, ondel-ondel dengan topeng merah biru kini menjadi penjaga ladang wuni. Setiap malam, ia berdiri tegak di ujung ladang, menatap langit yang penuh bintang. Meski ia tidak banyak bicara, suaranya tetap bergema di hati siapapun yang lewat. Orang-orang desa sering mengatakan bahwa jika malam sunyi, mereka mendengar alunan lembut dari ladang, seperti doa yang dihembuskan oleh angin. Itu suara ondel-ondel yang bersolawat, mengingat Allah dan mendoakan semua makhluk agar hidup damai. Seiring waktu, kisah tentang Warto dan ladangnya menyebar ke seluruh pelosok Wonosobo. Anak-anak kecil suka mendengarkan cerita itu dari kakek mereka di malam hari. Mereka membayangkan bagaimana hantu walet yang dulu menakutkan kini menjadi sahabat, bagaimana Poh si beruang dari negeri jauh datang membawa madu, dan bagaimana ondel-ondel yang dulu hanya berdiri diam kini bisa tersenyum dalam cahaya senja. Kisah itu bukan sekadar legenda, tapi pelajaran hidup yang nyata. Siapapun yang menanam kebaikan, akan menuai kedamaian. Warto sendiri sering merenung di bawah pohon jambu yang tumbuh di pinggir ladang. Dari sana, ia bisa melihat seluruh hamparan bunga wuni ungu yang kini semakin luas. Ia tersenyum, mengingat masa-masa ketika ladang itu hanya kecil dan sepi. Tapi sejak ia belajar memberi, ladang itu tumbuh seperti hatinya yang terbuka untuk dunia. Ia mengingat perkataan almarhum ayahnya. "Nak, dunia ini seperti ladang. Kalau kau hanya menanam untuk dirimu sendiri, buahnya takkan bertahan lama. Tapi kalau kau menanam untuk sesama, bumi akan menjaganya untukmu." Kini Warto benar-benar memahami arti kalimat itu. Ia tahu bahwa kebaikan yang dibagikan tidak akan habis. Seperti air yang terus mengalir dari mata air, begitu pula rahmat Allah yang datang tanpa henti bagi mereka yang ikhlas memberi. Setiap kali ia memberi buah wuni kepada anak-anak desa, wajah mereka berseri-seri. Mereka tidak hanya mencicipi rasa manis buah itu, tapi juga kehangatan kasih sayang yang terkandung di dalamnya. Dan setiap kali Poh datang membawa madu, Warto membaginya kepada tetangga yang sedang sakit atau lelah bekerja di sawah. Ia selalu berkata, "Ini madu persahabatan. Minumlah, agar hatimu kembali manis seperti rasa syukur." Walet, yang kini tidak lagi berwujud menyeramkan, sering terbang di atas desa setiap pagi, membawa pesan damai. Kadang ia menurunkan satu helai bulu putih di halaman rumah warga. Orang-orang percaya, itu tanda keberkahan.
Mereka menyimpannya di atas lemari atau di dalam Al-Quran, sebagai pengingat bahwa makhluk apapun bisa berubah menjadi baik bila diberi kesempatan. Suatu sore, ketika langit Wonosobo diselimuti warna jingga lembut, Warto mengumpulkan anak-anak di sekitar ladangnya. Ia duduk di tengah mereka, membawa pot kecil berisi madu dan beberapa buah wuni segar. "Anak-anak," katanya pelan, "dengarlah baik-baik. Dahulu ada hantu walet yang mencuri dari ladang ini. Tapi aku tidak marah, karena aku tahu setiap makhluk punya rasa lapar. Lalu datanglah Pooh, yang menukar madu dengan buah. Dan dari situlah aku belajar, kalau kita memberi tanpa takut rugi, kita justru mendapat lebih dari yang kita duga." Seorang anak kecil bertanya, "Apa yang kita dapat, Pak Warto?" Ia tersenyum, menatap mereka satu persatu. "Kita dapat teman. Kita dapat kedamaian. Dan yang paling penting, kita dapat hati yang tenang. Karena Allah selalu menambah rezeki bagi orang yang mau berbagi." Mendengar itu, anak-anak mengangguk dengan mata berbinar. Mereka mencicipi buah wuni dan madu yang Warto berikan. Rasa manisnya seperti janji bahwa hidup yang dijalani dengan keikhlasan tak akan pernah sia-sia. Sejak hari itu, warga Wonosobo menamai ladang itu, Kebun Persahabatan Wuni. Banyak orang datang, bukan hanya untuk melihat keindahan bunganya, tapi untuk merasakan suasana yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Udara di sana terasa lebih tenang, suara burung lebih merdu, dan setiap langkah terasa ringan. Bahkan hewan-hewan liar yang lewat pun tidak merusak tanaman. Seolah seluruh alam tahu bahwa ladang itu bukan sekadar tempat tumbuhnya tanaman, tapi ladang kebaikan yang dijaga oleh kasih sayang. Suatu hari, seorang ulama tua dari desa sebelah datang berkunjung. Ia berjalan perlahan sambil membawa tasbih di tangan. Setelah melihat ladang itu, ia tersenyum dan berkata, "Subhanallah, inilah contoh nyata dari ayat Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 261. Perumpamaan orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai, pada tiap tangkai 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas, karunia-Nya, lagi Maha Mengetahui." Warto menunduk haru mendengar ayat itu. Ia menyadari bahwa yang ia lakukan selama ini, betapapun kecilnya, ternyata bernilai besar di sisi Allah. Karena niat baik yang sederhana, bila dilakukan dengan tulus, bisa menjadi pohon pahala yang tak terhitung. Ulama itu melanjutkan, "Engkau tidak hanya menanam wuni di ladangmu, tapi juga menanam cinta di hati manusia. Dan itulah tanaman yang tidak pernah layu." Sejak saat itu, Warto semakin rajin bersedekah dan mengajak anak-anak untuk menanam pohon di sekeliling desa. Ia berkata kepada mereka, "Setiap pohon yang tumbuh akan bersaksi atas kebaikan tanganmu kelak." Pooh pun sering membantu dengan caranya sendiri. Ia membawa madu untuk disiramkan ke tanah di sekitar pohon-pohon muda, katanya, agar mereka tumbuh manis. Hantu walet membantu menabur biji dari udara. Sementara ondel-ondel menari setiap kali bibit baru ditanam, seolah menyambut kehidupan baru di bumi. Tahun demi tahun berlalu. Ladang wuni kini membentang sejauh mata memandang. Warga desa yang dulu miskin kini makmur, bukan karena ladang itu menghasilkan uang banyak, tapi karena mereka belajar hidup dalam damai dan saling memberi. Mereka tahu bahwa kebahagiaan sejati bukan dari apa yang dimiliki, tapi dari apa yang dibagikan. Kisah Warto akhirnya diceritakan di berbagai tempat. Banyak orang datang untuk belajar, untuk menulis, atau hanya sekadar berdoa di sana. Mereka membawa pulang biji wuni kecil, berharap bisa menanam kedamaian yang sama di tanah mereka sendiri. Dan di setiap cerita yang disampaikan, selalu ada kalimat yang diulang oleh semua orang. Siapa yang memberi, dia akan menerima lebih banyak. Kalimat itu kini terukir di papan kayu besar di depan ladang, di bawahnya tertulis kecil. Dari Warto, Pooh, Walet, dan ondel-ondel, untuk semua makhluk yang ingin belajar damai. Malam hari, ketika bintang-bintang menyala di langit Wonosobo, Warto sering menatap langit sambil berzikir. Ia memejamkan mata dan berbisik pelan. "Ya Allah, Engkau yang mengajarkan aku arti berbagi, Engkau yang menanam cinta di hatiku. Jadikanlah aku manusia yang selalu mensyukuri nikmat-Mu, sekecil apapun itu. Dan jika aku pergi nanti, biarlah ladang ini terus tumbuh sebagai amal yang hidup."
Hantu walet terbang di atasnya, membentuk pola bintang dengan teman-temannya. Po duduk di bawah pohon membawa pot madu yang hampir kosong, tersenyum sambil bersenandung lagu lembut. Ondel-ondel berdiri tegak, menatap mereka bertiga dengan wajah damai, matanya memantulkan cahaya bulan. Dan dari kejauhan, suara adzan Isya berkumandang. Warto bangkit, tersenyum, lalu berkata, "Sudah waktunya kita berdoa, sahabat-sahabatku. Karena siapa yang berdoa bersama, akan ditautkan hatinya oleh cinta Allah." Mereka pun berdoa di bawah langit malam Wonosobo yang tenang, dan dari ladang itu, kedamaian seolah memancar ke seluruh penjuru bumi, mengingatkan setiap jiwa bahwa berbagi adalah jalan menuju surga, dan memberi adalah bentuk tertinggi dari rasa syukur. Alhamdulillah, teman-teman, terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga kisah ini membawa manfaat dan mengingatkan kita untuk selalu bersholawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya. Jangan lupa untuk terus bertakwa, menjaga kebaikan di hati dan perbuatan. Bagi yang bisa menjawab pertanyaan dengan benar di kolom komentar, semoga Allah memberikan husnul khotimah dan masuk surga tanpa hisab. Dan bagi yang belum benar, semoga Allah selalu memberi kesehatan dan umur yang penuh berkah. Oh iya, tulis juga di komentar judul cerita apa lagi tentang ondel-ondel yang kalian ingin saya ceritakan selanjutnya. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunga Sakura.